Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Iya, terima kasih Pak Bu telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini menemani saya untuk melaksanakan tugas presentasi. Di sini saya melakukan sebuah penelitian pembelajaran, yakni bagaimana penggunaan pembelajaran diferensiasi itu dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar murid dalam kelas inklusif. Apakah pembelajaran diferensiasi itu diperhatikan berbeda? Jadi di sini pembelajaran diferensiasi itu suatu pendekatan bahwa guru itu melakukan proaktif untuk membedakan metode ataupun sumber daya dan penilaian kepada setiap murid, karena memang kebutuhan murid itu berbeda, kemampuan mereka juga berbeda, gaya belajar mereka berbeda, sehingga diperlukan strategi yang fleksibel dan pembelajaran serta responsif, sehingga tujuan belajaran dapat tercapai walaupun dengan metode yang berbeda. Bagaimana mengumpulkan dan mengevaluasi bukti penelitian? Ada beberapa sumber terpercaya, bisa berupa artikel jurnal, yang sudah saya sampaikan, itu juga bisa tinjauan sistematis dan laporan pendidikan. Artikel itu biasanya dipilih berdasarkan relevansi topik, itu yang topik yang sesuai, kita nggak boleh ngawur. Ya. Juga kredibilitas penulis, kemampuan dari penulis itu bagus tidak cara menulisnya. Juga kalau publikasi terbaru, kita nggak boleh ambil sebagai rujukan yang berbagaskan sudah lama, misalnya 6 tahun yang lalu nggak boleh. Maksimal itu kita ambil 2 atau 3 tahun yang lalu, seperti itu. Apa temuan utama dari bukti penelitian tersebut? Nah, di sini penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran diferensiasi mampu meningkatkan partisipasi murid, motivasi belajar, serta hasil akademik terutama bagi murid dengan kebutuhan belajar yang beragam. Di sini yang pembelajaran diferensiasi itu bisa menggunakan yaitu konten, produk ataupun proses. Konten di sini misalnya kita berikan sebuah bacaan kepada seluruh siswa. Setelah anak-anak membaca, kita tanya, "Nak, apa yang kamu dapat dari bacaan tadi?" Si A bilang, "Oh ini Bu, si B seperti ini." Itu kita menggali dari kemampuan anak pemahaman dari bacaan tersebut. Setelah itu kita bisa proses lagi dengan coba kamu sampaikan apa yang ada dalam bacaan dengan bahasamu sendiri. Mungkin ketika anak disuruh maju itu ada yang lancar berbicara, ada yang terbata-bata karena pakai bahasa sendiri. Ada lagi kita pakai metode yang sekarang silakan kamu tulis apa yang kamu pahami dari bacaan tadi. Nanti ketika dikumpulkan, itu namanya produk ya. Setelah pembelajaran tadi, prosesnya tadi, satu hasilnya produk dari anak-anak yang menulis tadi dikumpulkan. Nanti guru akan tahu, oh anak ini pandai merangkai kata, oh anak ini kurang. Setelah itu nanti kita akan bisa mengklasifikasikan apa yang metode yang bagus untuk anak yang ini, anak yang ini. Jadi kita bisa mengelompokkan anak tersebut sesuai kemampuan mereka. Seperti itu. Dan di sini ketika melalui variasi metode, konten, proses, dan produk itu belajaran dapat merupakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan semua murid. Karena mereka sudah tahu potensinya anak, kita akan juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh pendidikan. Apa dampaknya terhadap praktek mengajar dan atau pengembangan sekolah untuk meningkatkan pendidikan? Dampak bagi teman penelitian tersebut, yakni guru perlu lebih aktif melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik di sini yaitu kita pengen tahu kemampuan dasar siswa sebelum kita melakukan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi ketika sudah tahu anak kemampuannya segini, kita akan mudah untuk memberikan metode pembelajaran yang sesuai, memahami kebutuhan individu murid serta merancang aktivitas pembelajaran yang fleksibel. Terus di sini lagi bagaimana pengembangan sekolah? Hasil penelitian ini dapat mendorong sekolah untuk memperkuat budaya pendidikan
melalui pelatihan guru, kolaborasi antar pendidik, dan penyediaan dukungan pembelajaran yang sesuai. Seperti saat ini, terima kasih panjenengan semua mendukung saya untuk praktek menyampaikan presentasi ini yang mungkin nantinya ini berguna untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya. Kita saling belajar, semoga sekolah kita nanti menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini daftar pusaka yang saya pakai. Jadi di daftar pusaka tahun 2020, 2017 kita nggak boleh pakai daftar pusaka yang lebih dari 10 tahun yang lalu. Sudah nggak relevan lagi. Terima kasih untuk panjenengan semua saat ini dengan pembelajaran diferensiasi tadi yang saya teliti mungkin bisa panjenengan terapkan di kelas masing-masing, karena saya yakin bahwa di kelas kita itu mesti ada anak-anak yang mungkin ada berkebutuhan khusus, ada anak yang lebih aktif, ada anak yang pendiam, dan di situ tugas guru untuk memberikan suatu hal yang lebih sehingga tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu bisa memenuhi kebutuhan mereka semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada panjenengan semua. Semoga saja ini bisa berkelanjutan, saya bisa menjadi yang lebih baik, setelah kita juga bisa menjadi sekolah yang lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum.